Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rika. Video kali ini aku membuat cara mengatasi rasa malas belajar. Nah, bagi kalian yang tim rebahan atau tim yang main handphone mulu sampai lupa waktunya belajar, tim yang asik main game dan sebagainya, bisa melihat video ini ya. Barangkali video ini bisa ngebantu kalian buat mengatasi rasa malas belajar kalian. Pertama, kalian harus tentuin dulu penyebab rasa malas kalian dalam belajar itu apa. Misal karena handphone, yang kedua misal karena mageran anaknya, atau karena hal-hal yang lainnya. Yang kedua, kalian tentukan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu kayak akibat yang bakalan kalian terima kalau kalian gak belajar. Misalnya kayak kalian gak bakalan juara kelas, atau kalian gak bakalan naik kelas. Nah, itu akibat yang negatifnya. Dan buat juga akibat yang positif dari konsekuensi kalau kalian belajar. Nah, jadi biar seimbang gitu, ada pro dan kontranya. Buat yang positifnya, misal kalau kamu belajar, kamu bisa juara kelas, kamu bisa naik kelas, kamu bisa bahagiain orang tua atau sebagainya gitu. Nah, yang ketiga ada goals, kayak apa yang ingin kalian capai. Nah, kalian harus rincikan benar-benar biar kalian tahu apa yang ingin kalian impikan atau yang ingin target kalian gitu maksudnya. Jadi kalau kalian udah nentuin tujuan kalian bakalan gampang, kalian bakalan lebih semangat dalam belajar. Tapi targetnya usahakan ya yang gampang kalian gapai aja dulu, biar kalian enggak malah jadi kayak mumet gitu kan. Kalau misal kalian pasang target terlalu kejauhan, kayak aku pengen lulus dengan nilai tertinggi sementara kalian masih di kelas 1 gitu. Nah, jadi maksudnya ya yang sesuai aja gitu. Kalau misal kalian masih kelas 1 SMP atau kelas 1 SMA, ya kalian pasang targetnya misal biar bisa juara kelas atau juara 3 atau juara 2 atau yang kayak gitu yang bisa kalian capai. Jangan misal langsung mau UN dengan nilai yang tertinggi kayak gitu, tuh kan terlalu jauh gitu. Contohin kalau target aku lagi sekolah tuh misal entah kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 gitu, aku biasanya pasang target, aku pengen ulangan di minggu depan aku bisa mendapatkan nilai 90-an ke atas kayak gitu. Nah, jadi itu kan gak muluk-muluk ya, berarti di minggu depan aku udah punya target, jadi dibuat kayak list-list per minggu gitu. Nah, jadi itu lebih pasti karena kita bakalan lebih semangat lagi gitu. Nah, yang keempat, jadwal belajar. Mungkin bagi kalian jadwal belajar itu sepele, udah jadwal belajar tiap kita sekolah tuh kan pasti udah ada. Maksud aku bukan jadwal yang seperti itu, tapi kalian harus benar-benar yang kalian rencanakan sendiri. Misalnya kayak gini, kalian udah tahu besok mau ulangan pelajaran matematika, berarti kalian harus khususkan jadwal itu ya, memfokuskan di hari ini belajar matematika, itu yang diutamakan kayak gitu. Maksudnya harus ada yang diutamakan di jadwal tuh. Dan jangan lupa selipin waktu main-mainnya biar kalian gak bosan. Kalau kalian belajar terus menerus, yang ada kalian mumet. Kalau udah mumet, yang kita pelajari bakalan mantul itu bukan mantap betul, maksudnya iya bakalan gak masuk aja gitu di kepala kalian, di otak kalian kayak gitu. Itu pengalaman aku sih, kalau kalian masuk, wah mantap kali kalian. Yang kelima, hindari sesuatu atau hal apapun yang bisa mengganggu proses belajar kalian. Aku contohin misalnya handphone, gadget, sebagainya lah ya. Terus di handphone kalau udah kalian buka, kalian bakalan main game. Kemudian kalian bakalan buka sosmed. Kalian udah buka game online, sosmed, bakalan hilang cerita kalian mau belajar. Cara mengantisipasi biar nggak terjadi seperti itu, ya kalian harus serahin dulu handphone kalian ke orang tua kalian, atau kalian silent dulu handphone kalian, atau kalian stopkan dulu main gamenya. Ya pokoknya kalian harus usahakan menghindari hal-hal yang mengganggu. Kalau misal kalian terganggu karena suasana belajar seperti lingkungan yang
tidak mendukung atau kurang kondusif, misal ada adik kalian yang mengganggu, ya kalian berarti belajarnya harus di kamar atau di ruang belajar atau dimanapun ya yang sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Yang keenam, buat grup belajar. Dibedakan antara grup belajar dengan grup kelas. Nah, jadi gini maksudnya. Kalau misal kamu punya teman dekat atau teman yang benar-benar kamu rasa bisa motivasiin kamu untuk belajar, kamu buat grup untuk belajar bareng dia. Kenapa kamu buat grup belajar bareng dia, bukan di grup kelas? Karena kalau di grup kelas itu cenderung mengingatkan kita untuk tugas-tugas yang belum kita kerjakan. Nah, tapi kalau di grup belajar, kamu bisa sharing materi mana yang kamu belum paham, atau misal materi mana yang teman kamu belum paham. Nah, jadi di situ grup yang saling mengingatkan kalian kalau kalian harus belajar atau ada hal yang kalian kurang paham. Yang ketujuh, belajar online. Nah, jadi tenang dulu. Belajar online yang aku maksud di sini ya memang sekarang kita lagi menggunakan sistem daringan belajarnya. Tapi yang aku maksudkan kan nggak mungkin juga lah selamanya kita belajar melalui daring, kan pasti kita bakalan nanti masuk ke sekolah kayak biasa. Nah, jadi belajar online di sini maksudku kalian harus menggunakan media-media online itu dengan tepat atau dengan bijak gitu. Jadi kalian gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, jangan hanya kalian gunakan untuk hal-hal yang menurut kalian menyenangkan, menghilangkan stres gitu. Kalian juga bisa gunakan cara belajar yang menyenangkan melalui media belajar online seperti di aplikasi Ruang Guru. Nah, kalau misal yang berbayar ya kalian carilah aplikasi-aplikasi gratis, kan banyak, tergantung dari kemauan kalian. Misal kalian bilang nggak ada paket, kan banyak tuh aplikasi belajar secara offline. Kalaupun nggak mau melalui aplikasi ya kalian nggak apa-apa lah, relain paket kalian demi masa depan kalian itu. Kalian bisa belajar melalui YouTube. Aku rasa di YouTube sekarang apapun yang kalian butuhkan, atau di Google apapun yang kalian ingin cari itu udah ada, dan yang gunakan untuk yang berbaur positif, yang berbaur pembelajaran. Tapi kan pembelajaran itu enggak membosankan, karena kalau dari YouTube atau dari video-video belajar ada tutornya, jadi ada yang ngajarin kita, dan itu tuh enggak monoton gitu. Kalau kita belajar sendiri kita pasti bakalan bosan, dan kalau udah bosan pasti mumet. Dari YouTube atau dari nonton video-video pembelajaran kan kalian misal sambil lagi baring, kalian bisa tetap belajar, sambil lagi duduk-duduk kalian bisa tetap belajar, ya nggak harus sampai kalian pusing kali, karena bakalan ada yang ngejelaskan ke kalian. Kalau kita belajar sendiri pasti kalau udah pusing ya kita nggak tahu kan mau ngapain lagi, mau nyari rasanya malas. Nah, kalau di YouTube aku rasa orang udah pada ngejelasin kayak gimana hal yang kalian belum paham, itu memang udah benar-benar detail. Aku rasa seperti itu, udah mempermudah kalian. Dan video cara mengatasi rasa belajar dari aku, jika kalian suka, di like video ini dan subscribe ya channel YouTube aku biar aku lebih semangat buat video untuk kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga. Jangan lupa di-share video ini ke teman-teman kalian jika kalian rasa video ini benar-benar mendatangkan manfaat bagi kalian, biar yang lain juga merasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.